Yo, what's up dude, ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel. Hari ini di tanggal 21 di bulan April 2024 guys. Dan seperti biasa guys, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap ya. Terlihat hari ini guys ada kenaikan di 2,7%, cukup bagus ya. Begitu juga untuk Fear and Greed Index juga mengalami kenaikan, sekarang di posisi 62 di area grid guys. Dan ini menunjukkan ya ada transaksi yang cukup lumayan yang ada di Bitcoin guys ya. Di sini kita lihat ya, tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang ini ada kenaikan yang cukup lumayan di 2,1% ya. Bahkan tadi sempat menyentuh di 65.000 dolaran ya. Kemudian ada sedikit koreksi. Begitu juga untuk Ethereum juga ada kenaikan di 4,16%, disusul oleh BNB di 4,45%, Solana di 7% ya, cukup lumayan. Kemudian untuk SRP di 3% dan beberapa altcoin yang lain ya, seperti halnya untuk token-token meme seperti Doge, Shiba Inu, PP dan lain-lain ini naiknya cukup lumayan guys. Kalian bisa cek sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat ya untuk perkembangan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri ya. Terlihat di sini guys ada kenaikan yang cukup lumayan ya hari ini guys, dan seandainya ya jika untuk close candle di weekly minggu ini ya, kenaikan ini berlanjut dan close candle bisa membentuk area hijau ya. Artinya nanti candlenya itu berwarna hijau atau mungkin akan membentuk pola seperti ini, jadi pola hanging man atau bisa disebut doji ya. Maka ada kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya lagi guys. Artinya untuk sideway ini bisa berlanjut lagi dan target berikutnya tentu saja di sekitar 72.000 dolar guys. Nah nanti itu akan menjadi salah satu titik yang cukup krusial ya. Seandainya itu bisa ditembus dan close candle di atas 72.000, maka ada kemungkinan guys untuk melanjutkan tren kenaikan dari Bitcoin ini guys. Jadi untuk sementara kita tunggu ya di weekly hari ini close candlenya nanti akan membentuk pola apa, oke? Tapi seandainya jika pola yang terbentuk adalah merah dan ada penurunan lagi ya, apalagi bisa menembus lagi di harga 59.000 seperti kemarin ya, maka ada kemungkinan untuk penurunan lebih lanjut mencoba retest ya di 56.000 dolar guys untuk target terdekatnya ya, sesuai yang ada di Fibonacci retracement di sini guys ya. Setelah teknikal seperti itu, jadi kita akan pantau bareng-bareng, oke? Dan tentu saja kita sudah mengumpulkan beberapa informasi. Yang pertama kita lansir dari harian Bitcoinis, dan di sini diinformasikan tentu saja berhubungan dengan Bitcoin ya, bahwa Bitcoin rebound setelah turun ke level 59.000 dolar ya. Dan pertanyaannya, apakah ini akan menjadi awal untuk menuju puncak baru? Nah ini menarik ya. Kalau kita melihat dari garis support dan juga resisten ya, pada gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa harga telah mencoba menembus level support di 59.000 dolar ya, dan dua kali terjadi dan gagal, dimana pertama kali Bitcoin mencapai level ini dan harga terdorong ke atas untuk menciptakan level tertinggi baru sepanjang masa. Dengan demikian sekarang setelah mencapai level ini lagi, ini mungkin akan mendorong Bitcoin lebih jauh lagi ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Dan selain itu ya, dengan terbentuknya Relative Strength Index atau RSI pada gambar ini, indikator ini menunjukkan pergerakan ke atas karena garis sinyal untuk RSI terlihat sedikit tren di atas level 50%. Hal ini juga menunjukkan ya bahwa pembeli masih sangat aktif ya di pasar dan melawan penjual guys. Kemudian juga untuk indikator dari MACD dari grafik 4 jam juga menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin bergerak ke atas karena histogram dari MACD ini sedang tren di atas garis 0 ya. Dan garis MACD serta garis sinyal telah melintasi dan akan melintasi di atas garis 0 MACD yang mengindikasikan tren naik seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini guys ya. Kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya. Jadi secara teknikal ini bisa dibilang masih mendukung ya untuk kenaikan dari Bitcoin ini, dan kita lihat aja apakah analisa secara teknikal ini masih valid atau justru nanti akan ada fundamental baru yang mungkin berpengaruh ya dan merusak analisa teknikal secara historis guys. Oke, nanti kita akan pantau bareng-bareng di sini guys. Nah selain itu ada yang cukup menarik guys ya, kalau kalian mengikuti perkembangan yang ada sesuatu yang menarik setelah halving itu ya, dimana ada yang namanya runes, dan informasi saja untuk peluncuran atau mainnet dari runes itu sendiri berbarengan dengan halving Bitcoin kemarin, dan sekarang itu lagi ramai diperbincangkan guys. Nah pertanyaannya
pertanyaannya, apa Runes itu guys? Nah, mungkin dari kalian sudah ada yang tahu ya tentang project Runes itu, tapi buat teman-teman yang belum tahu, simak aja di sini, oke? Dan akibat dari transaksi yang terjadi pada Runes ini mengakibatkan harga untuk gas fee di Bitcoin ini benar-benar mahal guys ya. Jadi setelah Bitcoin mengalami halving ya, di mana dunia mata uang kripto diperkenalkan dengan konsep baru yang dikenal dengan nama Rune, di mana Bill Berhead sebagai CEO perusahaan mata uang kripto Abra menjelaskan perkembangan menarik ini guys. Jadi menurut beliau, Runes ini didefinisikan sebagai sebuah standar token yang baru diperkenalkan dalam Bitcoin yang menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi pembuatan token yang dapat dipertukarkan pada blockchain. Standar ini secara khusus dirancang untuk meluncuran token yang dapat dipertukarkan di Bitcoin, tidak seperti Ordinals yang memungkinkan pembuatan NFT guys. Runes menggunakan Decred yang merupakan transaksi kecil dan ringan yang dapat mentransfer kepemilikan token tanpa membebani jaringan Bitcoin, dan ia memanfaatkan model UTXO Bitcoin dan juga kode transaksi OP Return untuk memfasilitasi pembuatan dan pengelolaan token yang tidak dapat dipertukarkan. Menurut Berhead, setiap operasi Rune ini dapat menggambarkan beberapa operasi antara Rune yang berbeda. Dengan Rune, pengguna dapat membuat banyak token dan dengan mudah mengelolanya secara on-chain tanpa harus bergantung pada data off-chain atau token asli ya, atau juga menghasilkan sejumlah besar sampah dari UTXO itu sendiri, kata CEO tersebut. Rune dirilis di blok 8.400.000 Bitcoin ya pada tanggal 20 April kemarin bertepatan dengan halving Bitcoin, dan Runes ini mirip dengan Ordinals ya karena memungkinkan investor untuk mencetak token secara on-chain. Perbedaan utama di antara keduanya adalah bahwa Ordinals ini tidak dapat dipertukarkan. Sementara Rune ini lebih mirip dengan yang baru-baru ini menggembarkan pasar kripto ya, dan ini akan berfungsi seperti meme coin guys. Nah pertanyaannya, mengapa transaksi Bitcoin ini tiba-tiba menjadi sangat mahal guys? Jadi menurut Berhead, biaya Bitcoin ini meningkat ya karena transaksi Runes terjadi secara langsung ya di blockchain Bitcoin, dan transaksi Runes menggunakan model UTXO Bitcoin. Dalam model ini, setiap transaksi menghabiskan total aset yang ada di buku besar pengguna, dan algoritma menghitung saldo baru setelah mentransfer jumlah token yang diinginkan kepada pembeli. Berhead juga memperkirakan bahwa komunitas Bitcoin Ordinals atau Runes akan segera meminta ukuran blok ditingkatkan, dan kemudian diskusi yang sama akan dimulai lagi guys. Jadi ini cukup menarik guys untuk Runes. Ini merupakan konsep baru ya yang cukup menarik, dan Runes ini guys ya, kalau saya membaca beberapa artikel yang ada, Runes ini akan support untuk Lightning Network, dimana Ordinals itu tidak support guys. Artinya apa? Artinya jika nanti Runes ini sudah bisa diimplementasikan secara mulus ya atau smooth di jaringan Lightning Network, maka ini akan sangat menarik banget guys. Karena apa? Karena dari jaringan Lightning Network ini sendiri memberikan kemampuan ya untuk kecepatan transaksi yang sangat-sangat cepat, kemudian jaringannya pun juga murah, kemudian juga untuk gas fee-nya sangat murah guys, dan juga tentu saja aman karena berhubungan dengan jaringan Bitcoin ya meskipun off-chain. Dan jaringan Lightning Network ini sudah digunakan oleh El Salvador ya untuk transaksi sehari-hari oleh masyarakatnya ya, karena seperti yang kalian tahu, Bitcoin ini sudah menjadi mata uang resmi ya di negara tersebut guys. Nah ini cukup menarik kalau seandainya nanti untuk Runes ini sudah menjadi hal yang biasa ya ditransaksikan di jaringan Lightning Network. Oke, jadi nanti kita akan tunggu seperti apa perkembangan terbaru dari Runes ini guys. Oke, kemudian selanjutnya kalau kita lansir dari harian Cointelegraph, diinformasikan bahwa perusahaan investasi di Hong Kong ya, yaitu Victory Securities, mengungkapkan untuk biaya ETF Bitcoin dan juga Ether guys. Nah ini menarik ya. Jadi meskipun SFC Hong Kong ini belum menerbitkan daftar penerbit yang disetujui ya, di mana Victory Securities telah mengungkapkan biayanya guys untuk ETF Bitcoin dan juga Ethereum. Perusahaan investasi berbasis di Hong Kong ini ya dilaporkan telah mengungkapkan biaya yang diusulkan kepada investor untuk Bitcoin dan juga Ethereum ya, di mana dana yang diperdagangkan di bursa atau ETF ini menyusul persetujuan produk ETF mata uang kripto baru-baru ini di wilayah tersebut. Pengumuman ini muncul meskipun Komisi Sekuritas dan Futures Hong Kong atau SFC belum mempublikasikan daftar penerbit untuk ETF yang disetujui. Dan jika nanti disetujui ya oleh SFC, maka pelanggan Victory Securities ini akan menghadapi biaya yang diusulkan untuk saham ETF Ethereum serta Bitcoin ya di pasar primer, yang ditetapkan sebesar 0,5% hingga 1% dari total transaksi, dengan biaya minimum di $850 menurut kutipan laporan terjemahan yang dibagikan oleh Wu Blockchain pada tanggal 20 April. Bagi investor yang tertarik untuk membeli dan juga menjual saham ETF yang ada di pasar sekunder, biayanya
biayanya adalah di 0,15% untuk transaksi online dan 0,25% untuk transaksi di telepon. Biaya tersebut sebanding ya dengan tarif yang ditetapkan oleh manajer aset Amerika Serikat yang menawarkan ETF Bitcoin Spot. Sementara biaya yang berbeda di Amerika Serikat dibebaskan hingga beberapa waktu di tahun ini, dan manajer aset Franklin Templeton telah menetapkan biayanya sebesar 0,19%, sementara ETF lainnya berkisar antara 0,2% dan 0,9%. Meskipun persetujuan tersebut mendapatkan pujian dari banyak orang di komunitas kripto ya, termasuk bursa lokal Hong Kong, yang lain lebih skeptis terhadap kesuksesan ETF di wilayah tersebut. Dan tentu saja hal ini wajar ya kalau menimbulkan pro dan kontra guys, karena ini merupakan sesuatu hal yang baru dan juga bisa dianggap agak beresiko ya. Oke. Jadi kita tunggu aja nanti untuk kelanjutannya seperti apa. Dan Hong Kong ini kalau menurut saya pribadi cukup menarik ya, dimana negara-negara lain ini masih belum bergerak ya untuk menawarkan ETF Bitcoin dan juga Ethereum-nya guys. Tapi Hong Kong ini sudah maju selangkah ya dibandingkan dengan negara lain guys. Ini keren banget ya. Kita tunggu aja nanti untuk update-nya. Dan ada berita yang cukup fresh guys, dan ini cukup mengejutkan juga, seperti yang dilansir dari harian Bitcoin Systemi, di mana di sini dilaporkan ya bahwa ada email baru dari Satoshi Nakamoto ya. Ini terungkap guys hanya beberapa bulan setelah dia menemukan Bitcoin. Nah di sini berikut rinciannya guys. Jadi Marty Malmi yang saat ini merupakan mahasiswa tingkat 2 dan rekan kerja pertama pendiri Bitcoin yaitu Satoshi Nakamoto mengungkapkan korespondensi emailnya dengan Satoshi ya. Jadi dalam emailnya Satoshi ini menyatakan bahwa tidak perlu mempromosikan Bitcoin sebagai sebuah investasi atau menekankan anonimitasnya. Ia juga berpendapat bahwa sistem proof of work Bitcoin ini mengkonsumsi lebih sedikit energi daripada sistem perbankan tradisional. Selain itu, ia mengklaim bahwa proof of work adalah satu-satunya solusi yang dapat menjalankan sistem uang elektronik peer-to-peer tanpa pihak ketiga yang terpercaya. Namun ketika informasi email yang dimaksud diperiksa, Satoshi meminta Malmi yang sangat ingin membantunya untuk membuat bagian pertanyaan yang sering diajukan atau biasanya disebut FAQ untuk Bitcoin dan mempublikasikannya di situs web yang dibuatnya. Di antara pertanyaan yang ingin ditambahkan oleh Satoshi Nakamoto ke dalam bagian pertanyaan yang sering diajukan adalah jawaban atas masalah teknis yang dihadapi saat menyiapkan node Bitcoin. Transaksi pertama yang memberikan nilai moneter pada Bitcoin terjadi pada bulan Oktober 2009 ketika Marty Malmi yang dikenal secara online sebagai Sirius menjual 5.050 Bitcoin seharga $5.02 dengan nilai setiap Bitcoin sebesar 0,0009 $0 guys. Email terakhir yang dikirimkan Satoshi kepada Malmi adalah untuk mengatur beberapa kata sandi administrator, dan setelah itu Satoshi menghilang guys. Buat kalian yang mungkin penasaran dengan isi emailnya, di sini disebutkan ya bahwa jaringan kartu kredit Visa saat ini memproses sekitar 15 juta transaksi kartu kredit. Belanja dilakukan secara online setiap hari di seluruh dunia. Bitcoin dapat mencapai skala yang jauh lebih besar dengan biaya yang jauh lebih murah daripada perangkat keras yang ada. Bitcoin tidak pernah benar-benar mencapai batas atas skala. Menurut hukum Moore, kita dapat mengharapkan kecepatan perangkat keras menjadi 10 kali lebih cepat dalam 5 tahun dan 100 kali lebih cepat dalam 10 tahun. Bahkan jika Bitcoin tumbuh dengan tingkat adopsi yang gila, saya pikir kecepatan komputer akan tetap berada di depan jumlah transaksi guys. Wow, keren banget ya. Jadi sedikit intermezzo ya, yang baru saja informasi ini rame juga ya, meskipun tidak berefek signifikan ya, tapi setengahnya dengan perkembangan terbaru ini kita menjadi ada sedikit gambaran ya dari pendapat Satoshi Nakamoto itu sendiri yang tercermin dari emailnya guys. Ini cukup menarik. Nanti kita akan update lagi jika ada informasi terbaru tentang Satoshi Nakamoto ini guys. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys informasi yang bisa kita sampaikan, dan info yang lain nanti kita akan share di Twitter, serta untuk rekomendasi project baru ya yang lagi pre-sale, testnet ataupun airdrop kita akan share di akun Telegram. So, seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.